latar belakang dalam pelaksanaan kegiatan. Tunggu pas sebentar. Ini nggak kelihatan lagi. Oke. Dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data berkas maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena masih mempunyai nilai guna. Lalu ada arsip mempunyai peran penting dalam proses penyajian informasi, baik pimpinan untuk membuat keputusan merumuskan kebijakan. Oleh sebab itu, untuk dapat menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, haruslah menggunakan, haruslah menggunakan data-data mengenai sistem penyimpanan yang baik dan benar. Lalu keberadaan arsip perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagaimana keberadaan arsip di kantor benar-benar menunjukkan peran yang sesuai dan dapat mendukung penyelesaian pekerjaan yang dilakukan semua personal dalam organisasi. Arsip yang disimpan harus dijaga dan terpelihara dengan baik, serta mudah dilakukan untuk dapat ditentukan kembali secara cepat. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip diterapkan gunanya untuk membuat arsip lebih teratur, rapi, dan sistematis. Maka sistem penyimpanan arsip berfungsi penting dalam pengelolaan arsip. Secara garis besar, penyimpanan arsip dapat dibagi menjadi sistem penyimpanan yang berdasarkan abjad, geografis, kronologis, atau wilayah maupun subjek. Dengan demikian, sistem penyimpanan ini diperlukan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas perusahaan dalam memudahkan penemuan kembali arsip dengan mudah dan cepat. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang sistem penyimpanan arsip pada kantor Notaris Siti Irawati, Jakarta Pusat. Lalu ada 1.2, yaitu alasan pemilihan objek. Alasan pemilihan objek karena penulis bekerja di kantor Notaris Siti Irawati, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang menjadi penyimpanan arsip pada kantor tersebut. Lalu ada 1.3, tujuan dan manfaat penulisan. Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui sistem penyimpanan arsip pada kantor Notaris Siti Irawati. Yang kedua, hambatannya. Dan yang ketiga, ada solusi, bagaimana solusi dari hambatan tersebut. Nah, adapun manfaat penulisan bagi penulis yaitu memberikan manfaat dan ilmu baru untuk penulis supaya menemukan kembali bagaimana sih sistem penyimpanan arsip yang pernah kita belajar, lalu kita terapkan lagi sekarang. Lalu ada 1.4, ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sistem penyimpanan arsip pada kantor Notaris Siti Irawati. Lalu yang kedua ada hambatan apa yang dihadapi dalam kantor Notaris Siti Irawati dalam sistem penyimpanan arsip. Lalu yang ketiga ada solusi dari hambatan tersebut, bagaimana solusinya agar bagaimana solusi pada sistem penyimpanan itu. Lalu ada yang 1.5 ada batasan masalah. Adapun batasan masalah diambil oleh penulis dalam laporan tugas akhir ini, penulis hanya membatasi sistem penyimpanan arsip pada kantor Notaris Siti Irawati ini sehingga memudahkan penulisan dalam pengumpulan informasi. Lalu ada 1.6 metode penelitian, yaitu dalam perusahaan tugas akhir ini, dalam penulisan tugas akhir ini membutuhkan data-data yang berhubungan dengan sistem penyimpanan arsip. Yang saya cari adalah dari studi pustaka, yaitu informasi-informasi yang berupa dari satu buku maupun kajian-kajian yang berbentuk tulisan. Lalu ada studi lapangan, yaitu research, bagaimana kita melihat secara langsung sistem penyimpanan tersebut pada kantor tersebut, dari sistem caranya, penyimpanannya, dan bagaimana penemuan kembali sistem penyimpanan arsip ketika sudah lama gitu. Lalu ada 1.7 sistematika penyimpanan arsip. Sistematika penyimpanan arsip ini seperti biasa, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada profil perusahaan, bab 4 pembahasan, lalu bab 5 ada penutup. Ya, ini yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 pengertian sistem. Pengertian sistem ini membantu sebuah tujuan berjalan sesuai rencana. Dalam pengertian sistem ada sekumpulan entitas yang membentuk suatu kesatuan dalam bekerja sama. Lalu ada menurut Triani Budiastuti tahun 2019 halaman kedua, pengertian sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini ada 2.2 pengertian penyimpanan arsip. Salah satu
terpapan dalam proses pengelolaan arsip adalah penyimpanan arsip. Menurut Bartos pada tahun 2018, pada umumnya sistem penyimpanan yang dipakai adalah sistem abjad, wilayah, pokok soal, nomor terakhir, klasifikasi desimal, dan sistem tanggal. Lalu yang ketiga ini ada, tunggu pas bentar, ini kehalang. 2.3 ini ada pengertian arsip. Arsip berasal dari bahasa Yunani yaitu arche, archea, dan archeon. Arche diartikan sebagai permulaan, archea berarti dokumen atau catatan, archeon berarti tempat penyimpanan. Ya. Lalu ada bab 3 profil perusahaan. Yang pertama, Notaris Siti Irawati Sugianto. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkatnya. Jadi diawali mulai pengangkatan pada tanggal 31 Juli tahun 98, Ibu Notaris ini melakukan menjabat di Sorong. Beliau hanya menjabat dalam waktu 1 tahun karena diberhentikan oleh pengadilan penetapan pengadilan karena beliau sudah melakukan pelatihan-pelatihan di beberapa kota. Lalu beliau ini membuat surat permohonan di Jakarta itu pada tanggal 8 Januari tahun 99 dan sudah ditetapkan sekarang di Jakarta Pusat. Lalu ada Notaris Siti Irawati ini tugasnya adalah bertemu klien, menandatangani akta-akta otentik. Semua akta-akta otentik ini adalah penandatangannya harus di depan Ibu Notaris tersebut. Karena kewenangan Ibu Notaris ini adalah membuat akta otentik, terus membuat akta-akta yang di bawah tangan pula, lalu hak atas satuan rumah susun maupun bangunan. Lalu ada staf notaris. Staf notaris ini adalah termasuk seperti tim produksi. Bagaimana sistem bekerja staf notaris ini adalah membuat akta otentik. Jadi sebelum dikeluarkan pada saat penandatanganan, staf notaris ini membuat draft sesuai yang diajukan oleh pemohon. Lalu ada staf keuangan. Staf keuangan ini adalah yang bekerja seperti membayar pajak, membayar rincian-rincian biaya tagihan mengenai perusahaan. Lalu staf keuangan juga yang mengatur semua gaji karyawan di kantor notaris. Lalu ada staf lapangan, ini yang terakhir. Staf lapangan ini adalah bekerja sebagai pengemasan barang atau bisa disebut juga beliau ini yang mengantar barang atau mengantar dokumen dan mengambil dokumen ketika kita ini mau membuat istilahnya itu istilahnya ini Pak pekerjaan baru gitu. Jadi staf lapangan ini yang membantu staf notaris. Jadi kayak kita mau ngambil berkas nih, beliaulah yang ngambil kalau misalnya memang kliennya tidak bisa ke kantor, seperti ngasih berkas KTP atau sertifikat, pokoknya dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, staf lapangan inilah yang mengambil agar kita mendapat pekerjaan gitu dari instansi manapun, dari perusahaan terbatas maupun bank gitu. Nah, lalu ada bab 4 pembahasan. Ini ada bagaimana sistem penyimpanan arsip pada kantor Notaris Siti Irawati Sarjana Hukum Jakarta Pusat. Yang pertama ada memeriksa. Memeriksa ini adalah staf notaris memastikan bahwa sebelum penandatanganan akta, staf notaris memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh notaris. Contohnya seperti KTP atau fotokopi KTP maupun harga, tapi dia juga harus berbentuk asli Pak. Jadi nggak cuma KTP, jadi nggak cuma fotokopi KTP, tapi kita juga harus melihat bentuk aslinya gitu, apakah sama atau tidak gitu. Lalu pengumpulan dokumen ini salah satu persyaratan yang pertama ketika kita ingin mengajukan pembuatan akte ataupun hal-hal yang diperlukan oleh sang pemohon gitu. Semisalnya sudah dilakukannya pemeriksaan berkas ini, kita membuat draft terlebih dahulu, membuat draft terlebih dahulu bahwa apa yang pemohon ingin ajukan itu
sesuai. Jadi contohnya kita memakai contoh akta hibah uang. Itu akta hibah uang itu pertama persyaratannya itu hanya fotokopi KTP, dalam kurung itu KTP asli juga perlu ya. KTP orang tua, KTP anak yang ingin dihibahkan, lalu akta lahir dan kartu keluarga beserta cek uang tersebut gitu. Lalu ketika sang pemohon sudah mengakses bahwa ia ingin membuat akte tersebut, kita staf notaris ini membuat draft. Nah, draft itu apa sih? Draft itu adalah penulisan tentang isi-isi dari akta hibah uang tersebut seperti nama lengkap anak tersebut, orang tuanya maupun beserta hasil maupun beserta cek uang tersebut yang ingin dihibahkan. Ketika klien sudah ketika draft tersebut dinyatakan benar, maka kita membuat jadwal penandatanganan pada ibu notaris. Biasanya penjadwalan ini itu setelah draft dinyatakan benar, paling kita langsung confirm ke ibu notarisnya bahwa ibu ini ada yang mau tanda tangan. Kalau misalnya memang jadwalnya bisa, paling langsung ibu notarisnya mengaksesnya, oh ya udah besok gitu, misalnya tanggal 18 April 2022 gitu. Lalu setelah penandatanganan dilakukan langsung mencatat surat luar yang telah pemohon ajukan gitu. Jadi pencatatan ini adalah sebagian sistem penyimpanan arsip kita untuk gimana caranya untuk melihat beberapa surat-surat keluar yang sudah diproses. Contohnya kayak setelah penandatanganan diberi nomor, artian nomor itu adalah buku harian atau pencatatan dari nomor urut 1 sampai 10 misalnya, itu adalah surat-surat keluar yang sudah dikeluarkan oleh notaris gitu dan diberikan pencatatan. Lalu jika sudah diberi catatan ini, paling kita langsung arsip, kita jadi satu dengan nomor-nomor yang lainnya. Misalnya nomor ini tercatat nomor 2, berarti sebelumnya sudah masuk nomor 1, kita kumpulkan itu dari nomor 1 sampai 10, dan jika sudah lengkap, kita ikat dulu dengan karet, lalu kita jahit. Nah, setelah menjahit ini adalah melakukan pengkodean atau mengkode gitu. Mengkode adalah memberi tanda pada cover depan folder dokumen. Ini saya sih nggak naro lampirannya ya Pak ya. Tapi kayaknya nanti saya kasih lampirannya supaya tergambar bahwa oh iya ini mengkode seperti ini gitu. Jadi pemberian kode ini adalah pada folder depan itu kayak seperti tanggal, misalnya tanggal 18 April 2022 itu berkas yang kita sudah catat itu sudah lengkap, misalnya dari nomor 1 sampai 10, lalu kita beri kode tanggal cover depan tersebut tanggal 18 April tahun 2022 nomor 1 sampai 10 gitu. Itu seterusnya seperti itu. Lalu ada menyimpan ini kita melakukan proses penyimpanan dengan menggunakan sistem tanggal dan sistem nomor. Pada ruangannya sendiri pun cuma ada 2 lemari dan paling rak-rak filling kabinet lainnya aja sih, seperti kayak lemari kayu, lalu ada pembatas-pembatasnya, dan menyimpan ini adalah sesuai urut tanggal. Misalnya kita dimulai dari tahun 2021, tanggal 1 Januari tahun 2021. Jadi yang pertama disimpan adalah nomor 1 sampai 10 pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Lalu di samping kanannya itu adalah selanjutnya dari nomor 11 sampai nomor urut 20 pada tanggal misalnya pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Nah, menyimpan ini adalah salah satu arsip yang dipunyai oleh notaris, sebagaimana penyimpanan ini adalah dokumen-dokumen penting yang kalau misalnya kita ingin penemuan arsip kembali, kita bisa menyimpannya gitu. Nah, menyimpannya sendiri pun sebenarnya
masih kurang ini ya Pak, masih kurang apa ya relevan karena ada beberapa yang mungkin karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap, itu apa ya, jadi salah satu yang tidak rapi gitu loh. Jadi misalnya nyimpan nomor 1 sampai 10, terus yang kedua 2 sampai 20, nah yang ketiganya itu masih kosong. Jadi itu salah satu yang bikin penyimpanan arsip kita dalam sistem penyimpanannya masih kurang gitu. Lalu next, nah ini ada hambatan apa yang dihadapi sistem penyimpanan arsip pada Kantor Setirawati Jakarta Pusat. Yang pertama yaitu masih banyaknya dokumen yang belum lengkap sehingga menunda penyimpanan arsip. Ini yang hambatan biasanya sih dari kliennya ya, karena ketika ingin mengajukan mengajukan permohonan untuk membuat akta, biasanya beliau kurang membawa dokumen-dokumen yang seperti hal-hal kecil ya, KTP-nya kurang jelas atau KTP-nya tidak dibawa gitu. Padahal sebelumnya beliau udah tahu bahwa persyaratannya adalah menggunakan KTP. Itu. Lalu yang kedua, tidak ada sekat atau pembatas antara satu arsip dengan satu arsip lainnya. Nah, ini adalah yang dikatakan salah satu folder memang saat mengkode itu sudah lengkap, tapi di dalamnya tidak ada sekatan atau pembatas antara satu arsip. Jadi misalnya nomor 1, seharusnya setelah nomor 1 itu kita memberi kode agar ketika kita mencari untuk nomor berikutnya gampang, tapi ini tidak ada. Jadi nomor 1 langsung nomor 2 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyari arsip nomor yang keberapa, itu kita masih ada yang terlewat gitu. Jadi ini tidak ada sekat atau pembatas antara satu arsip dengan arsip lainnya. Lalu yang ketiga, ada ruangan arsip kurang terawat karena masih banyaknya debu di rak dan lemari, namun pencarian teoris kurang baik. Ya, ini ruang penyimpanan arsip kurang terawat karena masih banyak debu di rak dan lemari. Ini adalah salah satu hambatan dari staf notaris juga ya Pak, bisa dikatakan karena penyimpanan arsip ini kan berbeda ruangan, dan kita juga tidak setiap hari melakukan penemuan kembali arsip, jadi ketika saat dibutuhkan saja. Nah, karena ketika saat dibutuhkan saja ini, jadi kurangnya terawat dari kita pun kurangnya perhatian karena kita merasa bahwa oh ya, karena kita tidak ingin mencari, jadi mengabaikan arsip-arsip ini sehingga menjadi berdebu gitu. Terus arsip mungkin ada beberapa yang rusak juga. Jadi kita itu kalau misalnya mau nyari arsip itu ketika kita butuh saja gitu. Jadi kenapa ruangan penyimpanan arsip masih kurang terawat, karena dari staf notarisnya pun jika ingin, karena dari penyimpanan arsip ini juga kita dari staf notaris hanya mencari jika kita saat butuh aja gitu. Jadi paling kayak pas lagi butuh, oh ini udah kotor, berarti harus dibersihin gitu. Jadi kurangnya perhatian juga sih gitu. Nah, ini ada solusi mengenai hambatan yang dihadapi sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, proses tetap berjalan sebelum penandatanganan berkas sampai pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa pemohon atau sang klien ini tidak membawa berkas seperti KTP. Jadi kita sebelum melakukan penandatanganan ini, kita bakalan tetap tunggu sampai sang klien ini memberikan berkas sampai lengkap. Pokoknya kalau klien tersebut tidak memberikan berkas secara lengkap, kita tidak akan memproses penandatanganan akte tersebut. Lalu ada staf notaris, yang kedua ada staf notaris bekerjasama memberi sekatan atau pembatas di setiap nomor urut dan memberitahu kepada penjahit untuk memberi batas pada tiap-tiap nomor urut dalam kartu tersebut sehingga meminimalisir keliruan mencari dokumen sehingga dapat memudahkan staf untuk mencari dokumen. Nah, ini adalah salah satu hal kecil sebenarnya Pak, harus diingati bahwa ketika kita mencari arsip itu agak susah karena tidak adanya sekatan. Nah, seharusnya kita dari staf notaris memberi sekatan atau pembatas itu kayak paling ditandain aja sih pakai kertas gitu. Jadi kita semua bekerja sama memberi sekatan setiap nomor supaya ketika kita mencari nomor-nomor arsip yang diinginkan itu lebih mudah dan lebih cepat. Lalu yang ketiga ada staf notaris melakukan kerjasama membersihkan ruangan arsip setiap minggunya. Nah, ini melakukan kerjasama membersihkan ruangan arsip setiap minggunya adalah tidak saat
sudah saat kita perlu mencari arsip untuk membersihkan ruangan, tapi sekarang kita harus membersihkan ruangan arsip setiap minggunya dan selalu mengontrol kebersihan ruangan arsip agar arsip-arsip yang lain tidak rusak dan ruangannya pun tidak kotor dan lembab. Ya, lalu ada bab 5 kesimpulan. Sistem penyimpanan arsip pada kantor notaris Jakarta Pusat ini mencakup beberapa hal antara lain memeriksa, mencatat mahkota dan menyimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan nomor dan tanggal. Lalu ada hambatan yang dihadapi staf notaris dalam sistem penyimpanan, yaitu masih banyaknya dokumen yang belum lengkap sehingga menunda penyimpanan. Tidak ada pembatas nomor akta satu sampai berikutnya sehingga memakan waktu pencarian dan kekeliruan saat mencari dokumen. Yang ketiga, ada solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan sistem penyimpanan, yaitu staf notaris mengingatkan kepada klien untuk membawa dokumen yang diperlukan pada saat penandatanganan akta. Staf notaris bekerjasama memberi sekatan atau pembatas pada tiap-tiap nomor akta, lalu staf notaris bekerjasama melakukan pembersihan ruangan. Ini saya belum masukin saran, Pak. Oke, Ya, ya. Oke, ya wes, oke ya. Jadi seolah-olah sudah selesai, nanti tinggal disiapkan sarannya. Oke. Sekarang giliran penguji bertanya. Saya seolah-olah sebagai Pak Sahang dan Bunda Ais. Oke. Siap ya? Pak. Oke. Sifa salsabila, kata Pak Sahang. Dari Keramat ya. Iya, Pak, betul. Pak Sahang kan suka ketawa ya. Oke. Baik. Kali ini adalah kesempatan kamu untuk bisa menjawab pertanyaan. Ya, saya pasang sebagai penguji pertama dan beliau Bunda Ais sebagai penguji ahli. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bunda Ais untuk bertanya kepada Siva Salsabila. Oke, sekarang saya Bunda Ais nih. Iya, Wah, Pak. tulisannya bagus ini ya tentang arsip gitu. Tentunya kamu sudah menguasai betul nih Siva gitu. Kalau begitu tolong dong ceritakan pertimbangannya kenapa harus pakai sistem nomor dan sistem apa tadi Siva? Kata Bunda Sistem Ois. tanggal. Sistem tanggal ya. Kan ada 5 sistem kearsipan. Coba dong ceritain alasannya kenapa harus pakai sistem nomor dan tanggal. Ya, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Ais, mengapa kantor notaris Tirawati ini hanya menggunakan sistem tanggal dan nomor, sementara sistem penyimpanan arsip tersebut yaitu ada 5, ada sistem abjad, sistem kronologis, geografis, wilayah, dan satu lagi itu subjek. Nah, mengapa kita dari kantor notaris hanya menggunakan 2 sistem ini saja? Karena salah satunya adalah memudahkan staf notaris dalam pencarian penemuan kembali arsip. Kenapa? Karena dengan menggunakan nomor dan tanggal adalah ini salah satu hal-hal yang dilakukan setiap harinya, cuma tanggal dan nomor, karena salah satunya adalah penandatanganan akta ini itu dilakukan dengan menggunakan sistem tanggal tersebut. Mengapa? Karena gini, dalam proses penandatanganan akta ini menggunakan sistem tanggal, kayak tanggal hari ini Senin pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu melakukan penandatanganan dan tidak melakukan sistem penyimpanan yang lain, karena sistem penyimpanan nomor dan tanggal ini adalah yang digunakan sehari-hari dalam bekerja di kantor tersebut. Jadi intinya adalah agar memudahkan agar memudahkan karyawan dalam mencari arsip maupun penemuan kembali arsip. Itu kurang lebihnya seperti itu, Bunda. Oke, ya, bagus ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi waktunya ke Pak Sahang. Demikian kata Bunda Ais. Oke, sekarang Pak Sahang. Sambil ketawa, hahaha. Hari ini sudah siap untuk menjawab? Hahaha. Pak Sahang suka Ya, ketawa Pak, bukan? Baik. Nah, penguji 1 saya Pak Sahang hanya ingin melihat
Ini sudah betul nggak tata cara pembatasan kanan, kiri, atas, bawah? Nampaknya ini tidak 4-4-3-3 tapi, kayak pemain bola 3-4-3-4. Coba bagaimana? Silakan. Coba Anda lihat itu, kata Pak Sahang. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Pak kalau dalam penulisan ini masih kurang tidak sesuai dengan peraturan yang dari LP3I berikan. Sebelumnya ini kan saya menggunakan Word tahun 2000, masih Word lama ya Pak ya. Sebelumnya saya sudah mengatur, jadi berulang kali saya sudah setiap ada revisian pun saya selalu membenarkan paragraf agar 3344 itu kan sudah secara otomatis ya Pak dilakukan. Nah, ketika saya sudah membenarkan, sudah mengubah paragraf itu, dari sistem Word-nya ini sendiri pun tidak ada perubahan gitu. Jadi pada saat saya melakukan penulisan revisi lagi gitu, saya langsung rubah marginnya untuk agar tetap sama dari atas sampai bawah. Cuma dari sistemnya itu tidak berubah, dan saya pikir itu sudah sesuai Pak, sesuai sama persyaratan yang LP3I berikan, yaitu 3344. Tetapi dalam penulisan ini ternyata saya masih kurang teliti, jadi saya mohon maaf Pak sebelumnya. Oke, baik. Ya, nanti dari saya kata Pak Sahang, ya ada lembar revisi ya. Kamu nanti coba revisi seperti yang tadi tentang halaman ya, gitu. Iya Oke, Pak. waktunya 1 minggu. Nah, dari Bunda Ois tadi juga ada revisi ya tentang alasan kenapa mencantumkan sistem kode nomor dan tanggal ya. Tolong itu diperbaiki. Waktunya 1 minggu. Gitu ya, Siva? Iya, Oke. baiklah, sebelumnya Oke, saya mohon baik. maaf atas Ya, kekurangan baik. dan Oke. ketidaktelitian. Kalau begitu silakan ditutup, Siva. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Sahang dan Bunda Ais sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya ini. Dan apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ada slide berikutnya ada rumusan masalah pada objek penelitian saya. Yang pertama itu bagaimana penerapan pelayanan prima pada restoran Henis Jakarta Barat. Yang kedua, apa saja kendala yang ada dalam penerapan pelayanan prima pada restoran Henis Jakarta Barat. Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala pada penerapan pelayanan prima di restoran Henis Jakarta Barat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dari kesimpulan beberapa teori yang saya dapatkan, penerapan adalah perbuatan atau mempraktekkan suatu teori untuk mencapai tujuan yang sudah terencana dan tersusun sebelumnya. Yang kedua itu ada pelayanan. Pelayanan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada pelayanan prima. Pelayanan prima adalah bentuk kepedulian kepada pelanggan, dalam memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Selanjutnya ada sedikit profil perusahaan dari restoran Henis. Restoran Henis ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang sudah dirintis sejak tahun 2001 oleh Bapak Pujianto Leimana, di mana perusahaan ini pertama hanya dalam perusahaan keluarga. Lambat laun restoran ini, seiring berjalannya waktu, restoran ini membuat langkah besar yang mampu membawa nama Henis semakin besar dan dapat membuka beberapa cabang. Dalam restoran Henis ini menjual berbagai masakan khas Tionghoa serta minuman ringan yang bertepat
di Jalan Mangga Besar Raya nomor 27 dan Balai Pustaka Timur nomor 15 Jakarta Timur. Selanjutnya ada pembahasan pada bab 4 ini, yaitu penerapan pelayanan prima. Sebentar, Pak. Yang pertama ini, kok ini sih? Yang pertama itu pelanggan datang menuju restoran. Pelayan diharuskan untuk menyambut tamu dimulai dengan pelanggan datang. Pelayan diharuskan untuk menyambut tamu serta menawarkan bantuan dengan menyapa selamat pagi. Pak, ulang Pak. Ulang Pak, salah Pak. Yang pertama dimulai dengan pelanggan datang dan pelayan diharuskan untuk menyambut tamu dengan berdasarkan waktu serta menawarkan bantuan kepada pelanggan. Pelayan juga diharuskan untuk menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan santun. Kemudian pelayan mengatur tamu ke tempat duduk, karena sebelum mengatur tamu ke tempat duduk, pelayan diharuskan untuk menanyakan berapa meja atau berapa jumlah pelanggan yang akan datang. Dan pelayan harus menentukan tempat duduk yang tersedia dengan jumlah yang sesuai dengan pelanggan datang. Kemudian ketika pelanggan sudah mendapatkan tempat duduk, pelayan memberikan menu serta mempresentasikan menu, di mana pelayan harus memastikan semua menu-menu dalam kondisi baik dan menu harus disajikan kepada tamu dalam keadaan terbuka serta memberikan rekomendasi kepada pelanggan menu spesial mana yang dapat dipilih oleh pelanggan. Kemudian ketika pelanggan sudah siap dalam memesan makanan, pelayan mencatat semua pesanan pelanggan, dan setelah mencatat pesanan kepada pelanggan, pelayan diharuskan untuk repeating order atau mengulangi pesanan yang dipesan oleh pelanggan, dikarenakan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemesanan menu. Kemudian setelah pemesanan sudah dipesan, pelayan menyajikan makanan dan minuman atau menghidangkan makanan minuman kepada pelanggan dan memastikan pesanan tersebut sudah sesuai apa yang menjadi keinginan pelanggan. Kemudian setelah pelanggan selesai dalam makan dan minum, pelanggan melakukan transaksi ke kasir. Setelah itu pelanggan pulang dan pelayan juga mengharuskan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, ini ada beberapa kendala dalam menerapkan pelayanan prima. Yang pertama itu ada pelayan yang belum menguasai menu. Ada beberapa pelayan yang belum menguasai menu. Mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang menu dan kurangnya training dalam karyawan baru.
maka minimnya pengetahuan dalam menguasai menu pada pelayan. Yang kedua, makanan yang dipesan salah. Ketidakkonsentrasinya pelayan saat taking order. Yang ketiga itu ada tidak menerapkan 5S. Tidak menerapkan 5S ini karena pelayan kurangnya kesadaran dalam menerapi SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian solusi yang diberikan dalam mengatasi penerapan pelayanan prima. Yang pertama itu pelayan harus meminta maaf kepada pelanggan akibat kesalahan yang dilakukan. Adapun pelayanan prima, tentunya seseorang harus menghafalkan menu. Jika pelayan tidak menghafal menu, maka solusinya pelayan harus meminta maaf kepada pelanggan dan pelayan harus mencari tahu secara cepat informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua itu ada pelayan harus bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat. Karena kesalahan dalam pemesanan taking order, maka pelayan harus bertanggung jawab karena kesalahan itu dan harus menggantikan pesanan tersebut menjadi sesuai apa yang menjadi keinginan pelanggan dan meminta maaf kepada pelanggan secara sungguh-sungguh. Untuk solusi yang ketiga, pelayan tidak menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Maka manajer bisa ikut turun membantu atas kesalahan karyawan dan manajer meminta maaf, menyampaikan bahwa karyawan tersebut adalah karyawan baru. Selanjutnya, kesimpulannya, pada objek penelitian ini, dalam menerapkan pelayanan prima pada restoran Henis yang berpedoman pada standar operasional prosedur atau SOP belum maksimal, dikarenakan masih ada beberapa kendala yang terjadi. Kemudian ada saran, penulis memberikan solusi untuk mengadakan program pelatihan berjangka dan memberikan pengarahan sebelum melakukan pekerjaan, sehingga diharapkan pelayan dapat mengembangkan dan menerapkan apa yang sudah menjadi peraturan atau SOP yang ada di restoran Henis. Sekian presentasi dari saya. Bapak itu masih di mute, Pak. Oke, terima kasih Syifa Haurenisa sudah mempresentasikan tugas akhirnya. Ya, siap untuk ditanya-tanya kata Pak Sahang dan Bunda Ade. Insya Allah, Pak. Siap ya. Oke. Nah, saya Bunda Ade sebagai penguji pertama. Dan Pak Sahang nanti penguji kedua yang mau nanya-nanya tentang materi penulisan Syifa. Oke. Silakan Pak Sahang, kata Bunda Ade. Baik, terima kasih Bunda Ade. Ya, Syifa, saya Pak Sahang nih mau nanya-nanya tentang penerapan pelayanan prima. Saya mau tanya nih, kalau tamu datang bersama-sama dan agak ramean nih. Nah, itu gimana ya penerapan pelayanan primanya? Kan ribet tuh, banyak yang pada datang bersamaan. Gimana tuh? Ceritain. Oke, terima kasih Pak Sahang atas pertanyaannya. Kalau ada pelanggan yang datang berbarengan dengan jumlah yang banyak, maka caranya kita mempersiapkan mejanya terlebih dahulu, memastikan dulu Pak, apakah ada meja yang kosong untuk jumlah sebanyak itu. Apabila meja full, maka kita harus memberi informasi kepada pelanggan bahwa pelanggan diharuskan untuk menunggu terlebih dahulu. Kalaupun meja tersedia, setelah meja dirapikan,
maka pelayan akan mempersilakan pelanggan untuk menempati tempat yang sudah tersedia, Pak. Oke, ya, baik. Itu saja, Bunda Ade, pertanyaan saya kata pasaha. Oke, balik lagi sekarang. Bunda Ade, oke Siva. Ya, Iya, Bu. saya mau nanya nih. Kan kamu tahu apa bedanya saran dan solusi. Kok dalam penulisan kamu isinya beda ya antara saran dan solusi tadi? Oh, Saran kok ada solusi. Gimana itu? Apa bedanya? Jangan-jangan kamu nggak tahu, kata Bunda Ade. ya. Terima kasih Bunda Ade atas pertanyaannya. Terutama saya minta maaf atas kelalaian yang pengetikan PowerPoint ini. Memang seharusnya saya menulis saran, bukannya solusi. Terus gimana lagi, Pak? Oke, ya sudah. Baik. Kalau begitu nanti direvisi ya. Saya tulis di lembar revisi. Itu Ya, baik, harus Bu. sama antara tulisan saran dengan solusi seperti yang ada di tugas akhir kamu. Gitu ya. Waktunya Iya, 1 minggu. Gitu. Oke, baik, Bu. kata Bunda Ade. Terus Bunda Ade sudah selesai sama Pak Sahang. Kemudian Bunda Ade ngomong, silakan ditutup Siva. Terima kasih atas waktunya untuk dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kesalahan yang perkataan ataupun pengetikan tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan ditunggu nanti hasilnya sore hari ya, Siva. Dunia pemasaran merupakan dunia yang bersifat dinas dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Pemasaran lebih dipandang sebagai seni daripada ilmu. Pemasaran juga merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha yang dijalankan. Dalam berbagai usaha bisnis yang berkembang saat ini, baik yang menghasilkan barang atau jasa, peran pemasaran sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor kunci penentu keberhasilan bisnis. Dan di sini ada rumusan masalah. Dan saya yang nomor 1, bagaimana strategi bauran pemasaran KP Sokin. Yang kedua, kendala apa aja dalam strategi pemasaran KP Sokin. Dan yang ketiga, solusi apa aja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam strategi bauran pemasaran. Pengertian strategi. Menurut Sagala dalam Ester Lina Huta Barat tahun 2017 halaman 114, strategi sebagai sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan segala resource dan ability yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan. Pengertian pemasaran menurut Asauri dalam Nurul tahun 2018 halaman 22, strategi pemasaran yang baik juga didukung oleh teknik, kemampuan untuk memasarkan dan memperkenalkan produk yang dijual kepada masyarakat. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan agar tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Pengertian bauran pemasaran. Menurut Stanton dalam Menarti
Puspaning Tias tahun 2017 halaman 57. Bauran pemasaran adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi 4 besar pembentuk inti sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adalah penawaran, produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Menurut Sutrisno tahun 2020 halaman 15, bauran pemasaran merupakan konsep alat pemasaran untuk dapat mengembangkan strategi dengan terkendali yang dipadukan oleh perusahaan untuk dapat menarik konsumen yang sudah menjadi sasaran pasar. Nah, di sini ada profil perusahaan. Pada awalnya KP Sokin mulai beroperasi pada tanggal 25 November tahun 2021 oleh Ibu Putri. KP Sokin merupakan kafe yang berdiri di Lontar. KP Sokin fokus dalam bidang penjualan kopi, penjualan makanan, dan penjualan minuman. Yakni kayak minuman Good Day Cappuccino, Mochaccino, Indo Cafe, dan makanannya itu ada mie goreng, kentang goreng, roti bakar, dan lain-lain. Namun seiring waktu, beberapa masyarakat di Jakarta Utara, khususnya sekitar Lontar, Jakarta Utara, terkenal dengan kopi serta makanannya yang enak dan lezat, terutama menu bestsellernya adalah es kopi susu daerah yang menjadi minuman khas KP Sokin. KP Sokin berkembang dengan sangat pesat, namun kurangnya program promosi yang baik. KP Sokin hanya menggunakan teknik promosi word of mouth dan orang sekitar saja. Dan ini lambang KP Sokinnya. Dan ini ada struktur organisasi perusahaan. Pemilik perusahaan yang pertama ada pemilik perusahaan. Dan pemilik perusahaannya ini memiliki 3 karyawan, yaitu ada kasir, juru masak, dan kurir. Dan tugasnya kasir itu adalah memasak produk yang dipesan oleh customer. Misalnya kalau ada customer yang mesan di kafe kita, itu kasir udah siap untuk memasak. Terbalik Mister, maaf Mister. Kasir kayak membayar makanan yang sudah dipesan. Dan di sini ada juru masak, itu tugasnya kayak memasak makanan yang dipesan oleh customer. Dan kurir tugasnya mengantarkan makanan ke tempat lain. Dan itu juga udah disediakan motor untuk mengantar makanan ke customer. Dan di sini ada strategi bauran pemasaran pada KP Sokin. Yang pertama, strategi bauran pemasaran pada KP Sokin dengan penerapan marketing mix 7P. Bentar Mister, saya lihat materi di Word-nya dulu Mister. Dan yang pertama itu ada produk. Nah, produknya ini kayak makanan dan minuman, dan mempromosikan produk melalui sosial media dan mengajak teman untuk ke KP Sokin. Yang kedua itu kayak
price kayak harga, dan harganya ini di Cafe Sokin sangat terjangkau dan tidak terlalu mahal, ya standar lah, Mister. Dan menunya itu kayak makanan ringan kayak ada kentang, sosis, nugget, roti bakar, mie, dan minumannya itu juga kayak ada Good Day, cappuccino, kompreso, dan lain-lain. Yang ketiga itu tempatnya itu sangat strategis di dalamnya, dan itu sangat mudah ditemukan di daerah, apalagi di daerah Lontar. Dan tempat itu sangat luas, nyaman, bersih, dan tentram, tidak ada kotoran di dalam ini tempatnya. Dan yang keempat itu promosi. Nah, Cafe Sokin sering sekali mengadakan promo besaran. Salah satu strategi pemasarannya yaitu melalui promosi yang menarik. Dan itu tidak setiap hari mengadakan promo besar-besaran, itu diadakan sebulan 2 kali. Kalau paling tidak kayak sebulan sekali, tidak terus-terusan gitu. Dan yang kelima, people, orang. Nah, karyawan di Cafe Sokin ini sudah udah dikasih tahu cara melayaninya, dan yang terutama harus jaga sikap atau sifat kepada karyawan. Dan kalau ada customer datang, karyawan harus memberikan sikap 5S, kayak senyum, salam, sapa, dan sopan. Dan kalau ada customer yang datang ke kafe kita, yang pertama tawarkan tempat duduk. Dan tempat duduk, habis itu tanya-tanya mau pesan apa, minuman apa. Mohon maaf, Bu, tolong di list dulu di lisan itu. Di situ panggil karyawan kami dan mengambil menunya dan taruh ke kasir. Dan proses pembuatan makanan dan minuman ini sudah memenuhi standar, tidak memakai bahan-bahan buatan ataupun berbahaya. Dan ini makanan ini 100% halal. Pembuatan makanannya dijamin enak dan membuat pelanggan ingin membeli lagi. Yang terakhir, yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik. Utilitas ruang adalah keadaan kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya kenyamanan dan keselamatan. Jadi kalau karyawan datang ke kafe kita, itu udah disediakan fasilitas kayak wifi, TV, musik, terus tempat duduk, meja buat inian alat musik, gitar segala macam, itu sudah disediakan dan udah ada fasilitasnya. Dan karyawan kami menghargai pelanggan, jujur kepada pelanggan, bangun kepercayaan pelanggan, dan menepati janji. Dan tidak ada mengulur-ngulur waktu kayak ada customer
pesan terus kayak ditunda-tunda, itu tidak ada, Mister. Yang kedua, ada strategi yang dilakukan pada KP Sokin dalam menghadapi para pesaing bisnis. Nah, KP Sokin ini cara menghadapi para pesaing bisnis itu, yaitu kayak ingin promo ke media sosial, kayak mempromosikan produk besar-besaran, harga produknya lebih murah dibanding produk di luar sana. Terus rasanya juga berbeda sama kafe di luar sana, harganya juga sangat terjangkau, bebas ongkir, untuk menarik pelanggan datang ke kafe kita, atau ini open order di kafe kita. Dan ada hambatan yang terjadi dalam strategi bauran pemasaran pada KP Sokin. Nah, hambatannya ini kesalahan dalam memberikan produk pada konsumen. Kadang karyawan kami itu salah mengantarkan makanan, kayak misalnya ini pesan minum makan nasi goreng atau digoreng, yang diantar malah yang lain. Nah, itu sering terjadi di kafe kita. Dan hasil penjualannya itu sering kali tidak seimbang. Kan lagi rame-ramenya, terus karyawan kami kayak ngelupa ngedata, ini berapa lakunya, ini segala macam. Itu sering terjadi di kafe. Terus cara solusinya, Kafe Sokin menyediakan nomor untuk mengambil pesanan, dan ini kafe menyediakan nomor untuk kayak tidak ada kegrogian lagi dan tidak ada kesalahan ke depannya. Kalau misalnya ada nomor antrian kan enak, customer mau pesan apa dicatat, terus taruh ke kasir, ini mau pesan ini nasi goreng. Nah, ini kalau karyawannya lupa, kan bisa dilihat dari nomor pesanan. Oh, ini di meja pertama pesan nasi goreng sama minuman gudai atau segala macam, tolong diantarkan. Kalau ada nomor antrian, nomor untuk mengambil pesanan, enak. Dan jadi karyawan kami tidak kebingungan lagi. Dan kedua, hasil penjualan sering kali tidak seimbang, itu solusinya karyawan harus ganti rugi biar perusahaannya itu tidak bangkrut, atau ya ibarat bangkrut gitu loh, Mister. Solusinya jadi karyawannya itu harus punya tanggung jawab dengan penghasilan penjualan, dan nggak boleh semena-mena. Kalau kan di KP Sokin itu yang diutamakan kejujuran, tanggung jawab. Dan kalau ada yang tidak ada tanggung jawab atau kejujuran, itu bisa dikeluarkan karena karyawannya itu tidak melakukan kejujuran atau tanggung jawab. Dan kesimpulannya itu, dalam strategi yang dilakukan pada KP Sokin dalam menghadapi para pesaing bisnis dengan cara mempromosikan produk besar-besaran atau membuat harga produk lebih murah pada KP siap saji lainnya, dia menggunakan penerapan marketing 7P. Dan di sini hambatannya, kesalahan dalam memberikan produk pada konsumen saat suasana KP Sokin sedang ramai. Seringkali banyak produk yang tidak ready, maka konsumen pun harus menunggu beberapa menit lagi. Akan tetapi, di saat produk sudah ready, kasir kesulitan menemukan konsumen karena tidak adanya nomor untuk pengambil pesanan. Maka terjadilah kasir salah
salah dalam memberikan produk kepada konsumen. Dan biar tidak terjadi kesalahan lagi atau hambatan lagi, KP Sokin akan menyediakan nomor untuk mengambil pesanan biar karyawan kami tidak ragu, kayak tidak kebingungan untuk mengantarkan makanan atau minuman. Dan di sini solusinya udah saya jelaskan. KP Sokin menyediakan nomor untuk mengambil pesanan untuk mengatasi hambatan kesalahan memberikan produk kepada konsumen, maka KP Sokin menyediakan nomor untuk mengambil pesanan agar tidak terjadi lagi tertukarannya pesanan konsumen dan konsumennya itu tidak mudah kecewa. Sarannya, pihak karyawan diharapkan lebih teliti dalam memberikan pesanan pada konsumen, seharusnya selalu menyetok produk agar produk selalu ready. Tidak ada produk yang menunggu karena KP Sokin siap saji. Jadi semua produk harus ready. Pihak pemilik KP Sokin diharapkan lebih mengawasi karyawan agar tidak terjadi hal-hal dan tidak ada selisih dalam penjualan. Terima kasih atas presentasi saya. Sekiannya, mohon maaf, Mister. Udah selesai, Mister. Oke, sudah selesai ya. Baik. Sekarang saya sebagai Pak Agung akan nanya-nanya ya bersama Ibu Umi ya. Umi Hani ya tadi ya. Iya, Mister. Betul? Ya, Betul. Saudara Hasami udah siap menjawab? Siap, Mister. Oke, ya. Nah, sekarang saya sebagai Ibu Umi Hani, sebagai penguji materi. Nah, bagus tulisannya berkaitan dengan bauran pemasaran. Nah, Hasami, kata Ibu Umi ya, kata Ibu Umi Ya, ini, Mister. kan banyak kafe-kafe sekarang bertebaran di sepanjang jalan-jalan, gang-gang sekarang banyak. Ya, Mister. Nah, dari 7 tadi, kira-kira bagaimana kafe Sokin ini, ya, kafe Sokin ini bisa bersaing di antara para outlet kafe yang ada di sekitaran, khusus di daerah Lontar dan sekitarnya. Kira-kira apa yang diunggulkan, ya, sesuai dengan bauran pemasaran. Silakan, kata Ibu Umi menanyakan ke Hasami. Berarti yang ditanya keunggulannya, Mister. Betul. Baik, Ibu Miss Umi atau Ibu Umi yang sudah bertanya kepada saya, dan saya akan menjawab pertanyaan Miss Umi. Nah, keunggulannya itu produk KP Sokin itu kayak sangat murah, harganya sangat murah, dan makanannya juga enak dan terjamin, dan bisa bersaing ke KP-KP lainnya, terus mengadakan promo besar-besaran setiap bulan. Dan jarang sekali KP di luar sana mengadakan promo besar-besaran. Dan KP kita itu tidak mau rugi besar, dan KP tersebut mengadakan promo besar-besaran supaya bisa menarik pelanggan, supaya bisa membeli produk kita melalui sosial media maupun langsung. Begitu, Mister. Oke, ya. Baik. Terima kasih kata Ibu Umi. Saya kembalikan ke Pak Agung. Oke. Sekarang giliran Pak Agung bertanya tentang penulisan. Penguji 1 itu biasanya tentang penulisan. Hasami, coba lihat di halaman 15 di teori. Buku yang digunakan sesuai dengan pedoman tahun berapa ya? Kata Pak Agung pertanyaannya. Paling akhir tahun berapa ya sesuai dengan pedoman?
Paling akhir 2017, Mister. 2017. Tapi di halaman 15 itu ada yang 2015, 2013 kamu tulis. Ya, itu gimana? Yang mana, Kalau Mister? ya kata Pak Agung, seandainya ada pertanyaan seperti itu, Waduh. kamu jawab apa? Coba ulangi, Mister, pertanyaannya, Mister. Di halaman 15 di teori itu ada buku terbitan tahun 2015. Itu menurut buku pedoman tahun berapa? 2017, Mister. Minimal. Iya, kenapa masih tertulis 2015 ada di situ? Kalau Pak Agung nanya misalnya ke Seleo seperti itu, kamu jawabnya gimana? Oke. Baik, Mister. Terima kasih udah Pak Agung. bertanya. Pak Agung sudah bertanya kepada saya dan saya akan menjawab pertanyaan dari Mister Agung. Jadi di mana tahun 2015 itu tidak bisa dipakai lagi karena itu tahun lama dan biasanya kalau tahun lama itu udah tidak bisa kepakai lagi dan kita menggunakan jurnal baru kayak 5 tahun terakhir dan itu minimal 2017. Kalau 2017 ke belakang itu udah tidak bisa pakai lagi dan itu udah dianggap jurnal lama. Gitu, Mister. Oke, baik. Kalau begitu yang ini diganti ya. Yang 2015 nanti diganti dengan yang baru ya. Nanti ada di lembar revisi satu minggu kemudian harus selesai. Demikian kata Pak Agung. Jawabmu? Baik, Mister. Saya akan revisi yang ada 2015, saya ganti tahun 2017. Dan saya akan revisi ulang yang salah dan saya akan menggantinya sama yang baru lagi. Begitu, Mister. Oke, ya, baik. Oke. Sekarang kata Bu Umi dan Pak Agung sudah selesai. Nah, Pak Agung bilang, silakan ditutup. Hasemi. Oke, saya tutup. Terima kasih atas waktunya dari Miss Umi sama Mr. Agung sudah memberikan saya untuk mempresentasikan tugas akhirnya saya. Apabila saya punya kesalahan dan kehilapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.